termasuk ke dalam tipe 1 dengan besar kekeliruannya katakanlah sebesar alfa, ya. Atau galat kesalahan atau galat kekeliruannya merupakan kekeliruan tipe 1. Kekeliruan tipe 1 itu adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Dan supaya bisa terukur berapa besar galat kekeliruannya, kita ambil sebesar alfa. Alfa itu merupakan peluang untuk melakukan kesalahan tipe 1. Ya, ini saya review lagi supaya Anda ingat. Nah, tentunya ketika kita akan melakukan analisis varians, kita boleh menggunakan statistik F, tentu saja kalau memenuhi asumsi-asumsinya. Apa asumsi-asumsi dasar di dalam ANOVA? Misal, kita mengambil sampel berukuran N kecil dari masing-masing K buah populasi. Jadi kita punya K buah populasi di mana dari populasi itu kita ambil sampel berukuran N, ya. Katakanlah dari populasi 1 kita ambil N1, dari populasi 2 kita ambil N2 sampai dengan populasi ke K kita ambil sampel berukuran K, sebutlah N dengan indeks K, ya. Apa asumsinya supaya kita bisa melakukan uji kesamaan rata-ratanya? Pertama, asumsi kenormalan. Artinya apa? Bahwa K buah populasi yang diambil, dia berdistribusi normal. Jadi populasinya masing-masing berdistribusi normal dengan rata-rata yang diketahui. Sebutlah mu1 untuk populasi pertama, mu2 untuk populasi kedua, dan seterusnya sampai dengan mu-K untuk populasi yang ke K. Lalu ada asumsi mengenai kesamaan varians. Ini sudah kita bahas pada minggu lalu, ya. Katakanlah N populasi yang diambil memiliki varians yang sama. Sebutlah varians populasi 1 sama dengan varians populasi kedua dan seterusnya sama-sama berharga sigma kuadrat. Ya. Dan satu lagi asumsi yang penting yaitu asumsi independensinya, bahwa sampel ke-1, sampel kedua dan seterusnya merupakan sampel yang bersifat saling bebas yang diambil dari K populasi yang ada. Begitu, ya. Jadi 3 asumsi ini yang harus dipenuhi supaya ketika kita menguji kesamaan rata-ratanya kita bisa menggunakan statistik F yang didapat dari ANOVA, ya. Nah, ini berkaitan dengan univariat sekali lagi, ya. Nah, kalau kita berbicara asumsi dasar dalam ANOVA tadi, sebutlah kita punya populasinya sebanyak K buah, ya. Masing-masing populasi berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu-I, variansnya sama untuk semua populasi, sebutlah sebesar sigma kuadrat. Artinya nanti sigma I kuadrat sama dengan sigma J kuadrat dan seterusnya. Untuk di sini I-nya mulai dari 1 sampai dengan K. Tapi kalau kita punya varians yang tidak sama, nanti kita nggak bisa menggunakan statistik uji F. Nah, di sini kita punya nilai peluang nantinya untuk nilai YI yang sama dengan Y yang ke I, YJ yang sama dengan Y yang ke J. Kita anggap peluangnya di sini akan sama dengan hasil kali peluang YI sama dengan Y yang ke I dikali peluang YJ, maaf, ini ya, YJ untuk Y yang ke J. Ini salah, ini indeksnya, nanti harus diperbaiki, ya. Nah, tentu saja sifat yang pertama ini merupakan asumsi independen tadi, ya. Jadi ini asumsi yang pertama berkaitan normalitas, asumsi yang kedua berkaitan dengan homogenitas varians, asumsi yang ketiga berkaitan dengan masalah independensi. Dan kalau kita akan melakukan
melakukan analisis varians pada kasus univariat, maka kita perhatikan skema datanya seperti ini. Ya, katakanlah sampel pertama diambil dari populasi yang pertama yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu1, variansnya sigma kuadrat. Sehingga nanti kita punya nilai pengamatan Y11. Artinya ini nilai respon yang pertama pada sampel pertama. Ada Y12, sampel respon yang kedua pada sampel pertama, dan seterusnya sampai Y yang ke-1N. Artinya ini nilai respon pada sampel pertama untuk unit yang ke-N, begitu ya. Dan kita punya pada sampel kedua juga sama, secara umum kita punya Y21, Y22 sampai Y2N. Artinya ini nilai-nilai pengamatan pada sampel kedua, mulai dari unit ke-1, unit kedua sampai unit yang ke-N. Ya, dan seterusnya sebutlah kita punya sampelnya sebanyak K buah. Ya. Sampel yang ke K juga diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sebutlah dia punya rata-rata mu yang ke K dengan variansnya sama sebesar sigma kuadrat. Nah, untuk pengamatan-pengamatan ini, dalam rangka melakukan ANOVA, kita perlukan nilai-nilai pada setiap kelompok, berapa nilai total pengamatan, berapa rata-ratanya, dan berapa varian sampelnya. Ya. Bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung varian, saya sudah jelaskan berulang kali, bahkan nanti kalau Anda gunakan software, dengan mudah akan keluar nilai-nilai ini. Ya, berapa rata-rata sampel, berapa varian sampel. Yang kedua juga sama, cari rata-rata sampel kedua, cari varian sampel kedua, dan seterusnya. Jadi dari skema data ini, kita akan gunakan untuk melakukan analisis varians. Ya. Pada analisis varians, tabelnya seperti ini. Kita tahu nilai-nilai pengamatan, tadi nilai-nilai pengamatan ada Y11, Y12, dan seterusnya. Ini bervariasi. Ya, di dalam kelompoknya bervariasi. Pada kelompok kedua juga bervariasi nilai pengamatannya. Pada kelompok 3 juga bervariasi nilai pengamatannya. Bahkan antar kelompok pun nilai-nilainya bervariasi. Sehingga ANOVA itu nanti akan menguraikan variasi-variasi pengamatan itu atas beberapa sumber variasinya. Mulai dari sumber variasi karena treatmentnya, karena perlakuannya, mulai dari sumber variasi totalnya, dan sampai variasi errornya. Dan kalau kita perhatikan dari tabel ini, untuk baris total ini merupakan penjumlahan antara treatment dan error, ya, untuk semua kolom 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti terutama kolom 2 dan 3 nih ya, kolom 2 dan 3 ini pada baris total, nanti sum square total akan merupakan penjumlahan dari sum square treatment ditambah sum square error. Ya, begitu pula degree of freedom-nya atau derajat bebasnya. Degree of freedom total nanti merupakan penjumlahan antara degree of freedom dari treatment ditambah degree of freedom dari error. Ya. Dan kalau kita bekerja secara manual, untuk memudahkan yang kita hitung adalah yang total dulu. Setelah total kita hitung treatment, baru error itu nanti sisanya. Total dikurang treatment adalah error. Itu kalau kita kerja secara manual ya. Tapi kalau kita menggunakan software aplikasi, sudah dengan sendirinya nanti setiap sum of square maupun mean square dan degree of freedom nanti akan terisi. Ya, bahkan nilai F hitungnya juga sudah ada nanti di dalam software aplikasi kita. Ya, nah hanya bagi Anda harus paham secara konsep bagaimana menghitung ini semua. Ya, meskipun nanti pada prakteknya Anda bisa menggunakan software aplikasi. Anda harus ingat dalam berbagai mata kuliah, khususnya yang bersifat analisis, Anda harus paham bahwa software itu buatan orang ya.
Software tidak akan ada kalau konsepnya nggak jelas, ya. Jadi bagaimana menghitung sum of square? Oh, begini loh rumusannya. Ya, bagaimana menentukan degree of freedom-nya? Oh, dari sini. Bagaimana menggunakan menghitung mean square error, mean square-nya seperti apa misalnya? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau Anda tahu konsepnya, kalaupun Anda nanti menggunakan software aplikasi, Anda paham bagaimana menghasilkan sum square untuk setiap sumber variasi ini. Bagaimana menentukan mean square untuk setiap sumber variasi dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini alat yang kita gunakan dalam rangka menguji hipotesis ini. Ya. Nah, karena kita menguji beberapa rata-rata, dengan kata lain, kita ingin melihat ada efek enggak dari treatment terhadap respon. Artinya, kita berangkat dari model matematiknya. Model matematiknya adalah untuk one way ANOVA, modelnya adalah YIJ sama dengan mu tambah alfa I tambah epsilon IJ. YIJ merupakan nilai observasi atau nilai pengamatan, ya, yang disebabkan karena pengaruh treatment yang ke I pada observasi yang ke J. Mu adalah nilai rata-rata populasinya, alfa I adalah besar efek atau pengaruh dari treatment yang ke I terhadap respon. Lalu ada epsilon IJ. Epsilon ini adalah nilai kekeliruan yang terjadi karena treatment yang ke I pada observasi yang ke J. Ya, tadi Anda tahu YIJ adalah nilai-nilai pengamatan di dalam sel. Ini namanya YIJ. Ada Y11, ada Y12 sampai Y1N, ada Y21, Y22 sampai Y2N, sampai dengan Y yang KN. Kalau kita punya K sampel, dengan sampelnya masing-masing berukuran N. Ya, nah, jadi inilah YIJ, nilai-nilai observasi atau nilai-nilai pengamatan. Ya, jadi kita anggap YIJ itu merupakan penjumlahan dari rata-rata keseluruhan tambah pengaruh dari treatment yang ke I tambah kekeliruan pada treatment yang ke I, observasi yang ke J. Dan apa yang akan diuji adalah apakah rata-rata dari semua treatment itu sama enggak? Melalui H0-nya mu I sama dengan mu J. Artinya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sampai dengan mu yang ke K. Ya. Nah, kalau kita belajar statistik, belajar analisis data, Anda paham kalau dituliskan mu I sama dengan mu J untuk setiap I dan J. Nah, artinya apa? Kita di sini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara rata-rata ke 1, 2, 3, dan seterusnya sampai yang ke K. Kalau tidak ada perbedaan rata-rata, artinya kita bisa katakan bahwa tidak ada pengaruh dari treatment terhadap respon. Begitu. Nah, melawan alternatif kita rumuskan dalam H1. Alternatif selalu merupakan lawan dari H0. Sehingga kalau H0-nya mu I sama dengan mu J, maka H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Nah, artinya kalau paling sedikit ada sepasang saja yang tidak sama, maka kita katakan ada perbedaan rata-rata. Tapi kita belum tahu yang beda yang mana. Begitu ya. Pokoknya kita nyatakan mu I tidak sama dengan mu J. Dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata di antara K buah sampel. Begitu ya. Nah, tentunya di sini kita juga bisa mengatakan lain. Kalau ada perbedaan rata-rata, maka kita bisa katakan
ada pengaruh dari treatment terhadap respon. Jelas? Halo? Bisa difahami? Bisa. Bisa. Oke. Nah, untuk menguji ini, Anda perlu alat uji yang disebut dengan statistik uji, atau beberapa buku menulis statistik hitung. Apa statistik ujinya? Kita pakai F. Bagaimana menghitung F? F itu perbandingan antara mean square treatment terhadap mean square error. Bagaimana menghitung mean square ini? Ya kita buat tabel ANOVA-nya dulu. Ya. Nah, tabel ANOVA harus kita buat atas beberapa kolom, ya. Kolom pertama adalah sumber variasi. Sumber variasinya ada treatment, ada error, ada total. Ini kita bicara one way. Treatmentnya hanya satu. Maksudnya perlakuannya hanya satu jenis, tapi misalnya kayak tadi, pupuk yang kita perhatikan. Ada berapa jenis pupuknya? Oh, kita lihat. Ya, misalnya ada 5 jenis, berarti I dari 1 sampai 5. Begitu ya. Nah, ini one way. Jadi kita hanya memperhatikan treatment tunggal, begitulah ya. Nah, untuk treatment tunggal ini, kita harus menghitung berapa sum square-nya. Oh, sum of square-nya itu dihitung dengan kita jumlahkan untuk semua treatment, hasil kali NI kali YI garis dikurang Y garis titik dikuadratkan. Ya? Nah, apa yang dimaksud dengan Y garis yang ke I adalah rata-rata pada kelompok yang ke I. Apa yang dimaksud Y garis pakai indeksnya titik-titik? Ini berarti rata-rata keseluruhan dari data. Apa itu NI? Ukuran sampel pada kelompok ke I. Begitu ya. Dan bagaimana nanti Anda menghitung sum square untuk treatment ini? Berdasarkan perumusan ini, tadi saya sudah jelaskan apa NI-nya, apa Y garis yang ke I titik, apa Y garis yang ke titik-titik. Sekali lagi, NI ukuran sampel pada kelompok ke I. Y garis yang ke I titik, rata-rata sampel pada kelompok ke I. Ada Y garis dengan indeks titik-titik, ini berarti rata-rata dari keseluruhan data. Ya. Jadi Anda jumlahkan hasil kali ini, ya. Nanti YI garis dikurang Y garis titik-titik ini harus dikuadratkan, karena kalau tidak dikuadratkan nanti ini hasilnya 0, ya. Nah, inilah sum of square untuk treatment. Berapa degree of freedom-nya? Degree of freedom-nya K-1. K adalah banyak kelompok. Ada berapa rata-rata yang mau dibandingkan? Nah, berarti degree of freedom untuk treatment adalah K-1. Nanti berapa mean square error? Mean square error. Berapa mean square-nya maksud saya, ya? Selalu menghitung mean square itu adalah sum square dibagi degree of freedom. Jadi mean square untuk treatment adalah sum square treatment dibagi degree of freedom dari treatment. Nah, Anda selesaikan dulu treatment dan total, ya. Yang paling mudah itu total dulu, baru nanti hitung ini. Terakhir baru hitung error, ya. Sum square total artinya apa? Dari semua pengamatan Anda hitung selisih nilai pengamatan terhadap rata-rata keseluruhan lalu dijumlahkan, dikuadratkan, maaf. Lalu dikuadratkan. Jadi nanti Y11 kurang rata-rata keseluruhan kuadratkan, tambah Y12 kurang rata-rata keseluruhan kuadratkan, tambah Y13 dan seterusnya sampai semua kelompok Anda hitung selisih ini. Lalu jumlahkan, itulah sum square untuk total. Berapa degree of freedom-nya? N-1. N ini jumlah ukuran sampel secara keseluruhan. Artinya N1 tambah N2 tambah N3 tambah NK. Lalu dikurang 1. Ya, ini degree of freedom dari treatment. Ya, berapa banyak
berapa banyak pengamatan kita dikurang 1, itulah degree of freedom untuk total, ya. Nah, kalau Anda sudah isikan degree of freedom untuk total, Anda sudah isikan sum square untuk total dan sudah dihitung tadi untuk treatment, maka untuk error tinggal sisanya saja. Selisih antara total dengan treatment, itulah sum square error. Ya, degree of freedom juga sama. Degree of freedom untuk error tinggal N-1 kurangi K-1. Atau kalau dihitung ini akan sama dengan sigma NI. NI tadi ukuran sampel yang ke I. Ya, hanya mudahnya sekali lagi tinggal hitung degree of freedom total berapa, degree of freedom perlakuan atau treatment berapa, kurangkan, maka inilah degree of freedom untuk error. Nah, sekarang kolom terakhir Anda harus menghitung mean square untuk yang error. Mean square error, ya pada dasarnya kita hitung berapa sum square error, lalu dibagi degree of freedom-nya. Inilah mean square untuk error. Sehingga kalau Anda sudah dapat mean square treatment dan mean square error, maka statistik uji F-nya itu dihitung dari perbandingan antara mean square error treatment terhadap mean square treatment terhadap mean square error, maksud saya. Ya, jadi Anda bagi ini, itulah nilai statistik F yang kita gunakan untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata tadi. Ya, atau dengan kata lain untuk melihat bagaimana pengaruh treatment terhadap respon. Nah, kita harus punya ketentuan supaya nanti kita bisa mengambil keputusan apakah H0 harus diterima atau harus ditolak. Nah, kriteria uji yang harus kita buat. Ya, kriteria ujinya atau aturan keputusan kapan kita menolak H0, oh ternyata H0 harus ditolak kalau F hitung kita nilainya melebihi nilai F hitung dari tabel. Ya, kalau kita ingat tabel F, minggu lalu saya ingatkan Anda, tabel F perlu 2 degree of freedom. Ada degree of freedom pembilang, ada degree of freedom penyebut. Pembilang diambil dari treatment, penyebut diambil dari error. Itulah degree of freedom yang akan digunakan. Ya. Dan tabel F selain butuh 2 degree of freedom, dia juga perlu berapa alfanya. Ya. Nah, untuk keperluan praktis, alfa itu ada yang 5%, ada yang 1%. Ya. Tapi nanti kalau pada prakteknya, Anda sudah kaitkan ke dalam masalah, bisa saja alfa itu tidak digunakan 5%. Ya. Karena makin riskan suatu masalah, tentu alfa harus diambil makin kecil. Begitu ya. Alfa itu sekali lagi peluang kesalahan. Ya. Jadi kita berharap peluang kesalahan itu sekecil mungkin memang. Gitu ya. Jadi ini hanya review saja ketika menguji beberapa rata-rata pada kasus univariat, statistik ujinya F yang didapat dari ANOVA. Ya, jadi tolak H0 kalau F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Atau kalau Anda gunakan software, ya, kebanyakan membandingkan alfa dengan p-value. Kalau menggunakan perbandingan alfa dengan p-value, maka tolak H0 kalau p-value lebih kecil sama dengan alfa. Dalam software, langsung p-value-nya juga ditampilkan ketika kita punya nilai F hitung. Ya. Tapi secara manual juga Anda bisa menentukan berapa p-value. Begitu ya. Pada F tertentu. Ya, pada Excel Anda bisa menggunakan inverse dari F atau inverse dari fungsi distribusi F. Tinggal masukkan degree of freedom-nya, nanti akan keluar berapa nilai p-value. Ya. Nah, atau misalnya Anda sudah nanti menggunakan R, dengan sendirinya nanti p-value akan keluar. Ya, berapa besarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam statistik uji ini, tentu saja p-value itu adalah merupakan peluang untuk nilai F yang lebih besar dari F hitung ini. Itulah p-value. Ya. Nanti kita hitung, bandingkan nanti apakah p-value-nya lebih kecil dari alfa atau lebih besar. Kalau p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, maka H0 harus ditolak. Ya. Itu baru review saya kira. Nah, bagaimana
ANOVA untuk two-way. Kalau two-way berarti ada dua treatment. Sebutlah treatmentnya alfa dan beta. Ya. Nah, ini juga saya kira hanya mereview saja. Berarti kita melihat nanti bagaimana pengaruh treatment alfa, pengaruh treatment beta, dan pengaruh interaksi antara treatment alfa dan beta terhadap responnya. Ya. Jadi dalam hal ini nanti alfa I adalah efek atau pengaruh dari treatment yang pertama. Beta J adalah efek atau pengaruh treatment yang kedua. Begitu ya. Nah, nanti sebutlah treatment yang pertama ada I kategori, treatment yang kedua ada J kategori. Lalu nanti memungkinkan adanya interaksi antara treatment alfa dan beta. Sebutlah alfa beta dengan indeks IJ. Jadi efek interaksi antara level ke I faktor A dan level ke J faktor B. Hipotesisnya bisa ada 3. Pertama, menguji apakah treatment alfa ada pengaruh terhadap respon, apakah treatment beta ada pengaruh terhadap respon, apakah interaksi alfa dan beta ada pengaruhnya nggak terhadap treatment. Melalui hipotesis, ada H0 aksen untuk alfa, ada H0 double aksen untuk menguji beta, ada H0 triple aksen untuk menguji interaksinya. Ya, alternatifnya selalu lawan dari H0. Begitu ya. Ini kalau two-way. Statistik ujinya sama pakai F. Masing-masing kalau menguji treatment A pakai F untuk sumber variasi A. Menguji treatment B pakai F juga untuk sumber variasi B. Menguji interaksi pakai F juga. Ya. Nah, pada dasarnya bagaimana menghitung sum square-nya seperti tadi. Hanya sekarang tabelnya jadi 2 arah, ada baris dan kolom. Sehingga nanti selnya berupa interaksi antara pengaruh faktor baris dengan pengaruh faktor kolom. Ini juga saya hanya mereview saja ya. Nah, bagaimana nanti kriteria penolakannya sama. Dia merupakan uji pihak kanan. Jadi tolak F1 kalau lebih besar dari nilai tabel. Ya, nilai tabelnya butuh degree of freedom, ada baris, ada dua degree of freedom pembilang dan penyebut. Pembilangnya selalu diambil dari degree of freedom treatment, penyebutnya selalu dari error yang diambil, ya, degree of freedomnya. Lihat aja menghitung sum square-nya demikian, mean square-nya adalah sum square dibagi degree of freedom. Jadi nanti degree of freedom-nya kita sesuaikan saja. Ketika menghitung F1, perbandingan antara treatment A dengan error. Berarti degree of freedom pembilangnya diambil dari treatment, degree of freedom penyebutnya diambil dari error. Menguji efek faktor B juga sama. Ya, artinya S2 kuadrat dibagi dengan S kuadrat. S kuadrat itu adalah sum square error. Gitu ya. Kemudian S kuadrat mean square error. Kalau sum square errornya sebutlah SSE ya. Jadi kalau sum square error, mean square error adalah sum square error dibagi degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya A kali B kali N min 1. A itu banyaknya level dari treatment A, B banyaknya level atau kategori dari treatment B. N ukuran sampel, lalu ya A kali B kali N min 1. N min 1 itu ukuran sampel dikurang 1. Ya. Jadi ini juga sama, yang Anda hitung total dulu. Total, baru nanti treatment A, treatment B, interaksi. Nah, nanti error tinggal sisanya saja. Total kurang A, kurang B, kurang AB. Begitu ya. Baik untuk sum of square maupun untuk degree of freedom. Ya. Nah, mean square selalu perbandingan atau hasil bagi dari sum square terhadap degree of freedom yang bersesuaian. Ya. Nah, sehingga nanti setelah didapat statistik ujinya, Anda lihat kesimpulannya atau keputusannya apakah harus ditolak atau harus diterima, bandingkan dia dengan F hitung. Ya. Nah, kalau sudah ada 2 perlakuan, sebutlah A dan B, maka yang Anda perhatikan nanti interaksinya dulu. Kalau interaksinya sudah tidak signifikan, ya pasti pengaruh A dan B-nya juga sangat sederhana sekali terhadap
respon atau pengaruhnya kecil biasanya ya. Kalau interaksinya sudah tidak signifikan. Berbeda kalau interaksinya signifikan ya. Kalau interaksinya signifikan itu ya Anda bisa melihat nanti bagaimana pengaruh treatment A terhadap B, bagaimana pengaruh treatment A terhadap respon, bagaimana pengaruh B terhadap respon ya. Bahkan kalau interaksinya sudah signifikan, Anda bisa melihat nanti level berapa dari A dan level berapa dari B yang memang mempunyai efek terhadap respon, begitu ya. Sehingga perlu hati-hati, bahkan perlu uji lanjut kalau secara signifikan, secara hipotesis ujinya signifikan pada interaksi antara treatment A dan B, begitu ya. Contoh soal sudah banyak dulu ketika Anda bicara ANDAT 2. Bahkan di dalam buku Rancher juga di-review ya bagaimana one-way ANOVA, two-way ANOVA pada univariat. Bahkan nanti diperdalamnya ketika kita sudah berbicara multivariat. Ya. Nah, di sini saya bisa bandingkan secara singkat bagaimana perbandingan ANOVA dengan MANOVA. Ya. Kalau ANOVA tadi univariat, jadi variabel Y-nya atau variabel responnya atau variabel terikatnya hanya satu. Maka ANOVA nanti yang kita gunakan. Treatmentnya bisa lebih dari satu, atau ya variabel bebasnya bisa lebih dari satu untuk univariat maupun untuk multivariat. Ya. Jadi kalau variabel responnya hanya satu pakai ANOVA, kalau variabel responnya lebih dari satu maka gunakan MANOVA. Nah, ini berkaitan dengan respon khususnya ya, untuk membedakan ANOVA dan MANOVA ini. Karena kalau kita lihat dari variabel bebas, sebetulnya variabel bebasnya itu mau ANOVA mau MANOVA bisa lebih dari satu variabel bebasnya ya. Jadi kalau satu pakai one way, kalau lebih dari kalau dua misalnya pakai two way. Kalau lebih dari dua maka ada K-way ANOVA ya. Anda boleh bayangkan untuk 3 treatment saja tabelnya akan complicated. Ada baris, ada kolom, ada tahap ya. Kalau 3 saja variabel bebasnya. Kalau 2 saja sudah 2 arah MANOVA-nya, baik MANOVA ataupun ANOVA ya. Nah, jadi yang Anda perhatikan untuk membedakan mana ANOVA, mana MANOVA, lihat saja variabel responnya atau variabel terikatnya. Ya, apakah hanya satu atau lebih dari satu? Ya. Di sini berikan contoh berkaitan dengan variabel bebas. Variabel bebas misalnya bisa ada gender dan tipe kelas. Berarti kalau ada 2 variabel bebas, di sini misalnya gendernya bisa diklasifikasikan atas 2 kategori. Ada perempuan, ada laki-laki. Lalu treatment yang kedua misalnya tipe kelas. Ada tipe kelas online, ada tatap muka, ada campuran online dan tatap muka. Nah, kalaupun 2 treatment saja, ya sudah cukup heboh tabelnya ya. Apalagi kalau kita berbicaranya nanti multivariat, ya. Yang univariat saja kalau sudah 2 arah, misalnya dengan 2 treatment ini, tabelnya cukup cukup komplit gitu ya. Apalagi kalau kita sudah berbicara nanti multivariat ya. Nah, di sini diberikan contoh one way ANOVA misalnya 1 variabel respon dan 1 variabel bebas. Two way ANOVA berarti 1 variabel respon dengan 2 variabel bebas. Ada one way MANOVA. Kalau one way MANOVA berarti berkaitan dengan multivariat. Misalnya responnya 2 variat atau lebih. Nah, kalau one way berarti variabel bebasnya hanya 1. Kalau two way MANOVA-nya berarti nanti responnya bisa 2 atau lebih, tapi variabel bebasnya hanya 2 kalau two way. Ya, bayangkan kalau variabel bebasnya K buah berarti ada K way ya, ada sekian tahap
tabel yang harus dibuatnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini bagaimana asumsi dasar dari MANOVA. Ada beberapa asumsi dasar dari MANOVA berkaitan dengan sampel acak. Jadi sampelnya harus merupakan sampel yang saling bebas pada grup yang diperhatikan. Lalu variabel bebasnya bisa bergrup atau berlevel. Lalu di sini harus ada asumsi mengenai kelinieran dari variabel terikatnya atau variabel tak bebasnya. Dan ada korelasi di antara variabel-variabel yang dilibatkan. Ini asumsi-asumsi dasarnya. Ya. Lalu jangan lupa asumsi multivariat normality. Artinya semua variabel terikat berdistribusi normal multivariat. Dalam univariat juga tadi ada asumsi normalitas, ya. Artinya sampel-sampel diambil dari satu populasi yang berdistribusi normal, begitu ya. Atau bisa juga kita punya dari setiap populasi hanya diambil satu buah sampel. Jadi kita membandingkan K buah populasi tapi bersifat univariat, begitu ya, yang tadi. Nah, kalau di sini dalam MANOVA kita bicara multivariat. Responnya multivariat. Sehingga kita harus perhatikan bagaimana multivariat normality-nya. Artinya normalitas dari setiap variabel respon yang dilibatkan. Ya. Lalu ada kehomogenan varians antar grup. Ini berkaitan dengan matriks Markov-nya nanti. Ya. Dan tentu saja ada beberapa uji nanti yang bisa dilakukan. Untuk linearitas dari variabel respon ada uji Pearson. Ada untuk multivariat normality sudah dibahas kemarin ya. Ada beberapa uji yang gampang pakai Kiki plot atau nanti bisa juga pakai kurtosis dan skewness. Maaf bentar ya, bentar. Maaf. Suara saya masih terdengar? Halo? 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 Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar.
Sebentar ya, saya ini dulu, saya skip dulu. Saya ada perlu sebentar saja ya. Halo? Iya Bu, baik Bu. Saya cancel sebentar ya. Oke, Bu.
Halo? Halo? Halo ya Bu. Oke, saya lanjut lagi. Saya coba ini lagi. Apa namanya? Saya share lagi. Duh, kok jelek amat ya sinyalnya sebentar. Di saya nih sinyalnya lagi nggak bagus. Nah, sudah nampak? Halo? Sudah, Bu. Oke. Nah, berkaitan dengan MANOVA tadi, asumsi-asumsinya ini semua, ya. Nanti untuk menguji asumsinya ada beberapa statistik uji yang bisa digunakan, ya. Nah, ada kehomogenan, asumsi kehomogenan covariance. Ini yang sudah saya jelaskan bisa menggunakan statistik box M kemarin, ya. Jadi asumsi-asumsi ini yang harus dilakukan ketika kita akan menguji kesamaan beberapa rata-rata pada kasus multivariat yang berkaitan dengan MANOVA tadi. Sebentar lagi, aduh. Oh iya? Nanti dia sebelah. Jadi kadang nanti 15 hari setelah oh gitu. biasanya 15 hari 15 hari. udah sekampung karena bulan kemarin Oh, itu bisa. Baik, saya lanjut. Nah, pada tabel MANOVA berkaitan dengan respon multivariat tadi, berarti sekarang kita punya, katakanlah sampelnya sama, ada K buah sampel, di mana sekarang variabelnya masing-masing sampel itu sebutlah ada P buah variat. Ya, jadi kita berkaitan dengan nanti tabel MANOVA-nya, MANOVA untuk P buah variat. Katakanlah sampel pertama nanti diambil dari populasi pertama yang berdistribusi normal multivariat dengan rata-ratanya sebutlah mu1, vektor rata-ratanya, variansnya sebutlah sigma. Karena kita asumsikan varians dari semua populasi adalah sama. Sampel kedua juga diambil dari populasi yang berdistribusi normal multivariat, sebutlah ada P buah variatnya dengan rata-ratanya mu2, vektor rata-ratanya, variatnya sama, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita punya data pengamatan seperti ini. Ya. Ada Y11, Y12, sampai Y1N, berkaitan dengan sampel pertama. Sampel pertama tapi hati-hati kita variatnya ada P buah. Jadi responnya ada sebanyak P buah. Sampel kedua juga sama, responnya nanti ada P buah. Sampel yang ke K juga sama, responnya nanti ada K buah. Tetap untuk nilai-nilai pengamatan harus punya total dan rata-rata karena nanti berkaitan dengan perhitungan sum of square dan perhitungan mean square-nya. Ya. Nah, ketika kita berbicara pada data multivariat ini, artinya nanti kalau kita punya P buah variat, maka nanti nilai-nilai pengamatannya sebutlah ada Y yang ke IJ1, Y yang ke IJ2, sampai Y yang ke IJP. I menyatakan nanti sebutlah I itu adalah faktor atau treatment yang ke I pada observasi yang ke J
untuk variat pertama. Ada faktor yang ke I pada observasi ke J untuk untuk variat yang kedua, dan seterusnya sampai YIJP. Jadi nanti masing-masing variat akan punya nilai rata-ratanya. Jadi nanti ada vektor rata-rata untuk variat ke-1, vektor rata-rata untuk variat kedua, dan seterusnya. Nanti YIJ ini akan merupakan penjumlahan dari rata-rata tambah pengaruh dari variabel atau dari treatment yang ke I pada variat yang ke-1, 2 sampai variat yang ke P, ditambah pengaruh dari error atau perlakuan. Ya, perlakuan pada, lihat indeksnya ada IJ, berarti nanti treatment I observasi ke J pada variat ke-1. Ada epsilon IJ2, kekeliruan atau error pada treatment yang ke I, unit observasi yang ke J pada variat kedua, dan seterusnya. Nanti ini tidak lain akan merupakan penjumlahan dari, nah seperti dalam modelnya, lihat. Model tiap observasi nanti YIJ itu adalah, YIJ ini dalam vektor nantinya. Vektor YIJ akan merupakan penjumlahan dari vektor rata-rata, tambah vektor treatment yang ke I, tambah vektor kekeliruan yang ke IJ. Atau ini nanti akan sama dengan bahwa vektor rata-rata ke I itu ditambah dengan vektor dari matriks ya, matriks dari kekeliruan yang ke IJ. Ya. IJI ada treatment yang ke I, J nanti unit observasinya, ya. Jadi kalau kita bicara untuk multivariat pada K sampel yang saling bebas, katakanlah setiap sampel masing-masing berukuran N yang diambil dari populasi P variat yang berdistribusi normal. Jadi di sini kita gunakan simbol-simbol berkaitan dengan matriks dan vektor kalau sudah bicara multivariat. Kenapa? Karena setiap sampel responnya punya P buah variat. Makanya modelnya cukup kompleks kalau kita sudah berbicara multivariabel atau multivariat, ya. Dan kalau kita bicara model dengan variabel yang ke R, sebutlah R itu sebanyak P variat, maka untuk setiap vektor YIJ, maka YIJR akan merupakan penjumlahan dari mu yang ke R tambah alfa yang ke IR tambah epsilon yang ke IJR. Atau nanti YIJR itu akan sama dengan penjumlahan dari rata-rata yang ke IR ditambah epsilon yang ke IJR. Katakanlah R merupakan banyaknya variat, I adalah indeks untuk treatment, lalu J merupakan indeks untuk observasinya. Ya, jadi kalau kita sudah bicara multivariat, sekali lagi responnya lebih dari satu variabel. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, pada model ini tujuan yang akan kita lakukan sama, menguji kesamaan rata-rata. Tapi sekarang yang diuji rata-ratanya sudah berupa vektor. Artinya apa? Yang kita uji adalah apakah rata-rata vektor yang ke-1 sama nggak dengan rata-rata vektor yang kedua dan seterusnya sampai rata-rata vektor yang ke K misalnya. Begitu ya. Nah, di sini kita akan uji nanti mu I sama dengan mu J itu untuk setiap I dan J. Lalu mu I tidak sama dengan mu J pada alternatifnya pada beberapa IJ saja, asalkan ada sepasang vektor rata-rata yang tidak sama, maka artinya ada perbedaan vektor rata-rata. Kalau dalam H0 tidak ada perbedaan vektor rata-rata. Dengan kata lain,
tidak ada efek dari satu atau lebih variabel bebas pada dua atau lebih variabel terikat. Ya. Jadi kita tetap menguji ada efek enggak dari treatment terhadap respon, di mana responnya sekali lagi lebih dari satu variabel. Ada enggak pengaruh dari variabel bebas terhadap respon, di mana responnya bisa dua atau lebih. Kalau treatmentnya sama sebetulnya, bisa satu atau lebih treatmentnya. Jadi kita akan menguji kesamaan vektor rata-rata. Nah, kita bisa saja menguji bahwa vektor rata-rata yang persamaan itu adalah mu11, mu12 sampai mu1p. P menyatakan variat dari respon. Jadi akan kita bandingkan apakah ada perbedaan rata-rata pada variat ke-1 dengan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke P misalnya. Kalau kita punya P buah variat. Jadi kita nanti bisa lihat apakah mu11, mu12 sampai dengan mu1P sama nggak dengan mu21 sama dengan dan mu22 sampai dengan mu2P sama nggak dengan mu K1, mu K2 sampai dengan mu KP. Artinya apa? Apakah mu11 sama dengan mu21 dan seterusnya sampai mu K1. Ya. Nah, artinya kita melihat bagaimana kesamaan dari vektor rata-rata pada P buah variat. Kalau vektor rata-rata ke P buah variat sama, artinya tidak ada efek dari variabel bebas terhadap responnya. Respon yang mana? Yang P buah tadi. Artinya pada variat ke-1, variat kedua sampai variat ke P dianggap sama pada H0. Artinya tidak ada efek ya dari satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel respon yang sebanyak P buah begitu ya. Atau ini bisa kita uraikan nanti. Kalau tidak ada perbedaan artinya mu11 sama dengan mu21 sampai dengan mu K1. mu12 sampai dengan mu22 sampai dengan mu K yang kedua dan seterusnya. Kalau kita punya P buah variat, artinya mu1P akan sama dengan mu2P dan seterusnya sampai dengan mu yang ke KP. Ini yang mau diuji. Ya, sama yang diuji adalah kesamaan rata-rata, tapi rata-ratanya sudah dalam bentuk vektor karena kita punya variatnya lebih dari satu. Variat yang mana? Variasi respon, begitu. Ya. Nah, kalau pada kasus univariat tadi kita menghitung sum square untuk perlakuan dengan sum square untuk error. Ya, tadi sudah dibuat bagaimana menghitung sum square-nya. Tapi kalau pada kasus multivariat, sum square dari treatment dan sum square dari error ini nanti berupa matriks. Katakanlah untuk perlakuan matriksnya matriks H. Untuk error matriksnya matriks error, matriks E. Ya, ini menghitungnya per definisi seperti ini. Jadi Anda hitung hasil kali untuk setiap elemennya N kalikan dengan rata-rata vektor yang ke I kurang rata-rata vektor keseluruhan. Kalikan vektor rata-rata yang ke I dikurang vektor rata-rata keseluruhan ditransposkan. Atau ini akan sama dengan untuk setiap I sampai dengan K elemen-elemennya itu akan didapat dengan jumlahkan dari I mulai 1 sampai K nilai 1/N kali vektor YI kali YI transpos dikurang 1/K
K kali N. K itu banyak kategori dari treatment. N ukuran sampel. 1/Kn kali vektor Y dikali dan seterusnya kali lagi vektor Y transpose. Ini menghitung sum square untuk treatment pada multivariat. Jadi sekali lagi dia berupa matriks. Sum square untuk error pada multivariat juga nanti dia berupa matriks juga. Begitu ya. Nanti elemennya seperti apa? Per definisi memang seperti ini, nanti kita lihat langsung dalam uraiannya. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita lihat di dalam data multivariat, matriks H ini dapat dinyatakan dengan elemen-elemennya nanti sum square untuk H11, sum square untuk H22, sum square untuk H yang ke PP. Ini berkaitan dengan nanti nilai varian sebetulnya. Kalau ada sum of product, nanti berkaitan dengan covariance nantinya sebetulnya. Begitu ya. Nah, kalau kita uraikan matriks H ini nanti elemennya ada sum square untuk H11, sum of product untuk H12, sum of product untuk H1P. Ya, jadi kalau pada elemen diagonal utama nanti sum square. Kalau untuk elemen di luar diagonal utama sum of product karena baris dan kolomnya berbeda. Ya, tapi kalau diagonal utama baris dan kolomnya sama. Nah, bagaimana menghitung sum square untuk elemen misalnya pada baris 2 kolom 2? Oh, berarti kalau baris 2 kolom 2 kita hitung dari N kali jumlahkan untuk semua variabel bebas dari 1 sampai K nilai-nilai rata-rata pada baris yang ke I atau pada treatment yang ke I untuk baris yang kedua dikurangi rata-rata pada baris kedua secara keseluruhan. Ini treatment ke I baris 2. Ini rata-rata pada baris 2 secara keseluruhan lalu dikuadratkan. Atau akan sama dengan sigma dari YI.2 kuadrat dibagi N. N ini ukuran sampel. Ini dianggap ukuran sampelnya sama ya pada setiap variat dan perlakuannya. Ya. Nah, ini bagaimana menghitung SSH22. Kalau 12 berarti baris 1 kolom 2. Makanya di sini sum of product. Bagaimana menghitung sum of product H12? Berarti N kali sigma bla bla bla. Ya. Jadi ada sum of square, ada sum of product. Kalau sum of product berarti baris dan kolomnya berbeda. Ya. Ini untuk treatment, ini untuk error. Kalau untuk error, Anda boleh hitung dari jumlah nilai. Misalnya untuk error yang kedua, baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 berarti jumlahkan untuk semua I dan J. I menyatakan variabel bebasnya dari 1 sampai K. J menyatakan unit observasinya dari 1 sampai N. Jadi nanti kita punya observasi pada masing-masing variat itu ada sebanyak K kali N. N ukuran sampel, K banyak kategori dari treatment yang ke I. Jadi nanti sum square untuk E22 kita hitung jumlah dari YIJ2. Artinya pada variat yang kedua. Untuk kategori dari treatment yang ke I pada unit observasi yang ke J. Dikurang rata-rata dari treatment yang ke I
pada variat yang kedua. Lalu dikuadratkan. Itu sum square untuk E22. Jadi berkaitan dengan K-nya yang kedua, lalu variatnya juga yang kedua, begitu ya. Lalu kalau 1-2 berarti sum of product. Untuk I dari 1 sampai K, J-nya dari 1 sampai N. Ya, kita perhatikan untuk kategori dari perlakuan yang ke-1, variatnya yang kedua. Jadi kita jumlahkan Y untuk IJ pada variat ke-1 dengan IJ untuk variat yang kedua. Pokoknya kalau yang kita lihat adalah indeksnya sama, berarti sum square. Tapi kalau indeksnya berbeda, maka kita gunakan sum of product. Ya. Jadi di sini sekali lagi matriks H, elemen-elemennya akan ada sebanyak P kali P. P menyatakan banyak variat. Ya. Jadi nanti ada SS untuk H11, ada SS untuk H12 dan seterusnya. Jadi di sini nanti ada SSH11, SSH22 sampai SSH yang ke P kali P. Sekali lagi P banyak variat. Ya. Kalau Anda punya SPH12 berarti di sini Anda bicara untuk treatment yang ke-1 tapi variat yang kedua. Treatment 1 variat yang ke P. Di sini ada SP12 berarti sum of product dari treatment yang ke-1 pada variat kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat indeks menyatakan variat dan variat itu yang kedua indeksnya ya. Yang indeks pertama menyatakan kategori dari variabel bebas ya. Jadi SSH1 adalah sum square untuk treatment yang ke-1 pada variat 1. Kalau SPH12 berarti sum of product untuk treatment yang ke-1 variat yang kedua. SPH1P berarti sum of product untuk treatmentnya tetap yang ke-1, tapi variatnya yang ke P. Ya. Nah, nilainya nanti memang untuk sum square dan sum of product merupakan jumlah dari hasil kali. Ya. Jumlah dari hasil kali siapa? Sum square untuk elemen pada diagonal utama. Jumlah hasil kali berapa di luar diagonal utama? Berarti sum of product. Jumlah dari hasil kali pada baris dan kolom yang berbeda gitulah ya. Karena sebutlah indeks itu saya nyatakan sebagai baris dan kolom. Baris menyatakan treatment, kolom menyatakan variatnya. Begitu untuk mudahnya. Ya. Jadi kalau matriks H berkaitan dengan ini nilai-nilainya. Kalau matriks E di sini berkaitan dengan nilai-nilai untuk error nanti ya. Jadi untuk error nanti selisih dari IJ sebutlah P dikurang rata-rata I titik P begitu. I menyatakan faktor atau treatmentnya, P menyatakan variatnya begitu. Ya. Nah, Anda bisa sih mencoba menghitung secara manual dengan bantuan Excel misalnya, kalau variatnya baru 2, lalu treatmentnya tidak terlalu banyak. Ya. Nah, Anda bisa lihat nanti pada MANOVA, Y11, Y21, dan seterusnya, ini tidak lain masing-masing berupa vektor. Ya. Jadi kalau YK1 nanti sebetulnya isinya adalah YK11, YK12 sampai YK1P kalau diuraikan. Ya. Jadi YK11 adalah vektor.
vektor yang elemen-elemennya ini. Y11 juga nanti vektor yang elemennya Y111, Y112, Y113, dan seterusnya sampai Y111 P gitu ya, P-nya P1 misalnya. Jadi ini semua berupa vektor isinya itu yang elemen-elemennya adalah ini. Ya. Jadi vektor Y11 elemennya nanti bisa diuraikan ya. Ada Y111, 112 sampai 11 P. P menyatakan variatnya ada P buah. Ya. Y21 sama, nanti berarti ada Y211, Y212, Y21 P. P-nya misalnya banyaknya variat dari respon, ada berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan salah satu alat ujinya, untuk menguji kesamaan vektor rata-rata, ada yang disebut dengan uji Roy. Uji Roy nanti dia mentransformasikan dulu nilai-nilai Y ini ke dalam Z supaya lebih sederhana. Jadi nanti Z ini berupa nilai-nilai skalar. Sehingga nanti kalau pakai uji Roy, kita nanti menggunakan statistik uji F yang merupakan perbandingan antara A transpos kali matriks H kali A dibagi K-1. K banyaknya variabel bebas. Ya. Dibagi dengan A transpos kali matriks E kali A dibagi lagi dengan K kali N. K banyaknya variabel bebas, N ukuran sampel. Nah, tentunya nanti kalau kita menggunakan uji Roy, A itu nanti akan merupakan suatu nilai yang kemungkinannya banyak dan akan dicari nilai A yang menghasilkan nilai F yang maksimum. A itu nanti merupakan nilai eigen nantinya ya, berkaitan dengan vektor E inverse kali A, begitu ya, eigenfaktor dari E inverse dikali matriks H. Ya, matriks H-nya seperti yang tadi elemennya. Matriks E seperti yang tadi juga elemennya. Jadi nanti ini berkaitan dengan nilai eigen, ya. Kok bukan? Ya, eigen dari eigen value ya, nilai eigen dari inverse matriks E dikali matriks H, begitu ya. Kalau kita menggunakan statistik Roy nantinya, karena statistik Roy nanti berkaitan dengan ini nih, nilai eigen dari inverse matriks E dikali H. Sehingga nanti uji Roy itu akan menggunakan nilai lambda 1 sampai dengan lambda S, di mana ini nanti berkaitan dengan A karena yang diambil nanti eigenvalue-nya dari inverse ini. Ya, bagaimana menghitung eigenvalue saya sudah jelaskan di dalam aljabar matriks, ya. Jadi nanti statistik Roy itu mudahnya nanti akan didapat sama dengan lambda 1, sebutlah dibagi 1 plus lambda 1. Nanti bisa lihat kita, ya. Nah, jadi uji Roy ini nanti berkaitan dengan nilai eigen value dari E inverse dikali H. Ya, lambdanya nanti berkaitan dengan ini, di mana dia berkorespondensi dengan vektor eigen A1, A2 sampai dengan A yang ke S. Ya, saya sudah jelaskan mana eigen vektor, mana eigen value. Ya, eigen value tentu Anda harus cari berapa lambda yang memenuhi persamaan ini, begitu. Ya, nah untuk MANOVA ini statistik ujinya banyak, bukan hanya uji Roy, ya. Ada beberapa uji lainnya dalam MANOVA itu. Nanti selain uji Roy, ada lagi statistik uji
Wicks lambda, ada uji Pillai, ada uji Lowry-Hotelling. Ya, jadi dalam rangka menguji kesamaan vektor rata-rata, statistik ujinya bisa menggunakan uji Roy kalau kita mendapatkan nilai lambda yang merupakan akar terbesar, ya, akar ciri terbesar atau eigenvalue terbesar dari yang berkaitan dengan nilai eigenvektornya. Nah, nanti statistik uji ini untuk kriteria ujinya H0 ditolak kalau nilai theta lebih besar sama dengan theta tabel. Ada tabel Roy-nya nanti. Ya, tabel Roy perlu alpha, perlu degree of freedom S, M, dan perlu N-nya berapa. Nanti kita lihat dalam contoh ya. Lalu uji Wicks lambda, dia membandingkan determinan dari matriks E dibagi determinan dari matriks E tambah matriks A atau determinan dari total, ya. Atau kalau kita kaitkan dengan eigenvalue, nilai Wicks lambda ini juga bisa dihitung dari kita cari produk dari 1/1 plus lambda I untuk I dari 1 sampai S, ya. Dan kriteria ujinya nanti kita lihat nilai Wicks lambda ini dengan nilai tabelnya, ya. Bagaimana nilai membaca tabel Wicks lambda nanti kita lihat pada contoh soal. Lalu ada uji Pillai. Uji Pillai di sini menggunakan trace dari jumlahkan matriks E dan H lalu di-inverse kalikan matriks H. Cari trace-nya, ya. Trace itu adalah jumlah elemen diagonal utama. Atau bisa juga menghitung dari jumlahkan I dari 1 sampai S untuk lambda I dibagi 1 plus lambda I. Kriteria ujinya tolak H0 jika Vs lebih besar sama dengan Vs tabel. Ya, ini kalau kita menggunakan uji Pillai. Dan alternatif yang ketiga, kita bisa menggunakan statistik uji yang dirumuskan oleh Lowry-Hotelling. Lowry-Hotelling merumuskan bahwa statistik ujinya sama dengan nu E dibagi nu H dikali US. US-nya apa? US-nya adalah trace dari inverse matrix E dikali H. Atau bisa menjumlahkan eigenvektor dari 1 sampai S, ya. Jadi eigenvalue kok eigenvektor. Lambda ini merupakan nilai eigen dari E inverse kali H, ya. Matriks inverse dari E dikalikan H. Itulah lambda 1 sampai dengan lambda S. S-nya diambil minimum dari nu H dan P. Ya, minimum dari nu H dan P. Nu H-nya adalah K-1. P banyak variat. K tadi banyaknya level dari treatment. Ya. Lalu nanti ada N-nya. Apa itu N? Kalau untuk tabel Lowry-Hotelling. Lowry-Hotelling, N-nya itu nanti setengah kali nu E dikurang P kurang 1. Nu E-nya apa? Oh, nu E-nya adalah K kali N-1. K-nya adalah banyak level dari treatment atau variabel bebas. N-nya ukuran sampel. Ya. Lalu ada nu H-nya untuk menghitung M. Karena tabel ini perlu M juga. Apa itu M? M adalah setengah kali harga mutlak nu H dikurang P, kurangi lagi 1. Ya, memang statistik uji ini tabel-tabelnya nanti harus kita perhatikan betul satu persatu ya. Kalau mau pakai uji Roy, berarti kita harus cari eigenvalue dari inverse matrix E kali H, tapi yang maksimumnya eigenvalue-nya. Sehingga nanti kita hitung kalau pakai statistik Roy, eigenvalue maksimum dibagi 1 plus eigenvalue maksimum.
Nah, nanti kriteria ujinya tolak H0 kalau theta yang dihitung melebihi nilai theta tabel. Begitu ya. Tabelnya tabel Roy. Kalau pakai Wix lambda, kita boleh gunakan perbandingan determinan dari matriks E dengan determinan jumlah matriks E dan H. Atau bisa menggunakan produk dari 1/1 plus lambda I. Lambda I-nya diambil dari nilai-nilai eigen dari inverse matriks E kali matriks H. Nah, kalau statistiknya kita pakai Wix lambda, bandingkan dengan Wix nilai tabel dari Wix, begitu ya. Kalau pakai uji Piley, ini statistik ujinya. Mau kita lihat dari trace dari sesuatu perkalian matriks atau kita jumlahkan saja nilai-nilai eigennya dari lambda I ditambah 1 plus lambda I. Ya. Tolak H0 jika nilai Piley lebih besar dari nilai tabel Piley. Ya. Kalau pakai Lowley-Hotelling, berarti kita perlu nu E dibanding nu H kali US. US-nya trace dari ini atau jumlah dari eigenvalue. Ya. US-nya adalah jumlah dari eigenvalue. Nu E-nya adalah K kali N-1. Nu H-nya adalah K-1. Begitu ya. Nah, bagaimana nanti kriteria ujinya? Oh, tolak H0 kalau nilai statistik uji Lowley-Hotelling melebihi nilai tabel Hotelling-nya. Begitu ya. Tabel Hotelling perlu P, perlu nu H, perlu E. P banyaknya variat. Nu H-nya hitung dulu. K-1, nu E-nya K kali N-1. Ya. Jadi inilah statistik uji yang bisa digunakan kalau kita mau menguji kesamaan beberapa vektor rata-rata. Ya, menguji beberapa kesamaan vektor rata-rata perlu matriks E, perlu matriks H. Matriks E adalah berkaitan dengan error, matriks H berkaitan dengan treatment ya atau perlakuannya. Nah, ini beberapa statistik uji yang mungkin digunakan ketika kita menguji beberapa vektor rata-rata. Ya. Jadi kalau multivariat yang dibandingkan vektor rata-rata. Kalau univariat yang dibandingkan nilai rata-rata dari K buah kelompok pada satu variat yang berdistribusi normal. Nah, kalau kita bandingkan keempat uji statistik untuk MANOVA, bisa dilihat urutan kekuatan masing-masing uji berdasarkan kondisinya. Ya, kalau vektor rata-ratanya kolinier, maka yang terbaik adalah statistik uji Roy. Ya, kalau vektor rata-ratanya diffuse itu apa ya, baur ya, membaur gitu loh ya. Nggak jelas gitu ya vektor rata-ratanya apakah sama atau tidak, misalnya kita nggak jelas, kita bisa gunakan uji Lowley-Hotelling tadi, atau bisa gunakan Wix lambda, atau bisa gunakan Piley ya. Kalau misalnya matriks variansnya ternyata heterogen, matriks Markov-nya, kalau matriks Markov-nya heterogen, maka di sini nanti VS ini akan lebih besar atau sama dengan nilai Wix lambda, dan juga dia akan lebih besar dari nilai US tadi. Ya. Kalau matriks varians covarians tidak heterogen, artinya tidak heterogen itu homogen ya. Kalau matriks Markov-nya homogen, maka diprioritaskan kita menggunakan Wix lambda. Ya, kalau homogen. Ya. Nah, apakah dari sekumpulan data yang kita punya matriks Markov-nya homogen atau tidak? Kita bisa uji dulu kan? Karena kita sudah mengenal kemarin minggu lalu uji kesamaan matriks covariance, yaitu menggunakan box M. Ya. Kalau H0-nya diterima, maka untuk uji kesamaan rata-rata
kita akan lebih bagus menggunakan Wix Lambda, ya, dibanding menggunakan statistik apa tadi? Ada apa aja selain Wix Lambda tadi? Halo? Selain Wix Lambda, ada Roy, ada Pilai, ada Lowly, Hoteling. Kalau Roy pakai Lambda, pakai Theta, begitu ya. Kalau Wix pakai Lambda, Lambda besar. Kalau uji Pilai pakai VS. Kalau Lowly Hoteling adalah US ya, dikali Nu-E dibagi Nu-H. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi yang terbaik ketika variansnya homogen, matriks Kovar maksud saya. Ketika matriks Kovarnya homogen, maka untuk uji kesamaan rata-rata gunakan saja uji uji Wix Lambda yang terbaik ya. Kalau matriks Kovarnya homogen, kita lebih baik menggunakan uji Wix Lambda. Uji Wix Lambda itu boleh perbandingan antara determinan dari matriks error terhadap jumlah error dan matriks H, atau bisa menggunakan produk dari 1/1 plus lambda I. Lambda I-nya adalah nilai eigen, ya, nilai eigen atau eigen value dari inverse matriks E dikalikan H, gitu ya. Nah, kalau Anda gunakan software enak sekali ya. Pakai R misalnya. Wix Lambda bisa keluar berapa nilainya, Pilai dan seterusnya. Nanti Anda bisa cobalah ya. Pada kasus tertentu sudah saja Anda gunakan nanti software R misalnya pada MANOVA ya. Anda gunakan pada package untuk MANOVA. Bagaimana uji kesamaan rata-rata? Nah, harusnya memang Anda uji dulu matriks covariance-nya. Kalau matriks covariance-nya sama, Anda lebih bagus menggunakan uji Wix Lambda. Ya, tapi kalau heterogen, Anda bisa gunakan misalnya uji mau VS atau mau menggunakan tadi ya, mau pakai Pilai, mau pakai Lowly Hotelings, atau mau pakai Roy, silahkan ya. Tapi kalau sudah jelas, misalnya matriks Farkov-nya setelah diuji ternyata sama, yang lebih bagus Anda gunakan saja statistik uji yang lebih diprioritaskan adalah statistik uji Wix Lambda, gitu ya, dibanding statistik Roy atau Pilai ataupun Hoteling tadi ya, Wiley Hoteling ya. Nah, sebagai contoh kasus Anda bisa lihat dari buku Rancher untuk menguji kesamaan rata-rata itu bisa dilihat contoh 617 tentunya di bab 6 pada buku Rancher halaman 183 ya. Jadi ceritanya ingin membandingkan pada sejenis pohon apel tertentu, bagaimana nanti keadaan beberapa variat, ada 4 variat, Y1, Y2, Y3, Y4, nah datanya ada nih. Jadi kita akan membandingkan begitu ya, akan diamati 4 variat, Y1, Y2, Y3, Y4. Y1-nya lingkar pohon pada saat berumur 4 tahun. Y2-nya pertambahan tinggi pada saat berumur 4 tahun, Y3-nya lingkar pohon pada saat pohon berumur 15 tahun, dan Y4 adalah berat pohon di atas tanah pada saat pohon tadi berumur 15 tahun. Jadi ada sejenis apel ya, di mana akan dilihat 4 variat, di mana untuk keempat variat ini ada beberapa root stock ya, ada 8 root stock, diambil dari 8 itu 6 root stock. Apakah root stock ini berpengaruh nggak terhadap si respon yang ada ini
Ya, apakah keenam rootstock ini mempunyai pengaruh nggak terhadap rata-rata dari Y1, Y2, Y3, Y4 begitu. Ya, dengan kata lain nanti kita akan menguji apakah mu1 vektor rata-rata 1 sama dengan vektor rata-rata 2 sama dengan vektor rata-rata 3 dan seterusnya ya. Kita akan uji ini menggunakan ya data yang ada di mana untuk setiap rootstock yang kita teliti ada 4 respon yang diperhatikan. Responnya Y1, Y2, Y3, Y4. Ya. Responnya ada 4. Jadi ada variat 1, 2, 3, 4. Rootstocknya yang diperhatikan atau treatment yang diperhatikan ada 6 buah. Apakah ke-6 rootstock ini beda atau sama pengaruhnya terhadap Y1, Y2, Y3, dan Y4? Jadi akan kita uji apakah mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan seterusnya, sampai dengan mu6. Jadi nanti kita punya 6 buah vektor rata-rata, di mana setiap vektor rata-rata ini punya 4 variat. Jadi kita punya P-nya 4. K-nya ada 6. K adalah kategori dari treatment. Ya. Jadi kita mau melihat apakah ke-6 rootstock ini punya rata-rata yang sama nggak? Di mana yang diukurnya adalah lingkar pohon, pertambahan tinggi, lingkar pohon saat berusia 4 tahun, lingkar pohon saat berusia 15 tahun, lalu ada pertambahan tinggi, ada berat pohon di atas tanah pada umur 15 tahun. Ya, kita akan bandingkan apakah ke-6 rootstock ini sama nggak berdasarkan respon yang ada. Responnya sekali lagi, Y1 lingkar pohon saat berusia 4 tahun, Y2 pertambahan tinggi saat berusia 4 tahun, lalu Y3 lingkar pohon saat berusia 15 tahun, dan Y4-nya adalah berat pohon di atas tanah pada saat usianya 15 tahun, si pohon apel tadi. Ya. Nah, untuk menguji mu1 apakah sama dengan mu2 sampai dengan mu6, melawan alternatif paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Biasanya kita begitu kan ya dalam mengujinya. Hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 sampai mu6. Tapi mu-nya vektor ya, hati-hati. H1-nya minimal terdapat 2 mu yang berbeda. Artinya mungkin mu1 yang tidak sama dengan mu2, yang lainnya sama. Ya, atau banyak kombinasi sebetulnya, yang mana yang berbedanya bisa diuji. Pokoknya asal ada 2 yang tidak sama, maka itulah H1-nya. Jadi H0 kita nyatakan demikian, artinya tidak ada perbedaan rata-rata rootstock tadi. Ya, berdasarkan kovariat yang 4. Kalau H1 ada perbedaan. Atau kita bisa katakan tidak ada pengaruh rootstock terhadap Y1, Y2, Y3, Y4. H1 ada pengaruh rootstock terhadap Y1, Y2, Y3, dan Y4. Jadi dari data ini kita akan coba uji. Artinya kita punya P-nya 4 karena ada 4 variat. Kita punya K-nya 6 karena ada 6 rootstock yang kita ambil. Yang kita ingin lihat. Jadi treatmentnya ada 6 buah, di mana pada masing-masing treatment kita gunakan 8 unit observasi. Ya, jadi rootstock 1 diambil 8, rootstock 2 diambil 8, rootstock 3 diambil 8 sebagai ukuran sampelnya. Ya, nanti kita akan cari berapa nuha. Nuha-nya adalah K-1. K-nya ada 6, berarti nuha-nya 5. Nu-E-nya adalah 42, karena K kali N-1.
Ya, jadi K-nya tadi ada 6, N-nya 8, berarti kita punya Nu-E-nya nanti 42. Ya. Nah, berdasarkan tadi bagaimana menghitung SS dan SP untuk 11, 12 sampai dengan 44 karena kita punya 4 buah varian. Ya. Jadi kita punya S11, 12, 13 sampai dengan 44. Ya, ini dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali dari rumus yang tadi. Misal didapat nanti matriks H elemennya ini jadi 4 kali 4 matriks H-nya nih. Karena kita punya 4 varian. Matriks E juga 4 kali 4. Kita juga punya 4 varian. Ya. Nah, bagaimana nanti kita akan uji apakah rata-rata rootstock 1 sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, apakah si rootstock ini berpengaruh nggak terhadap Y1, Y2, Y3, dan Y4? Dari data ini kalau dihitung misalnya dapat matriks H dan matriks E seperti ini. Maka untuk menguji kesamaan rata-rata kalau kita pakai statistik Wix lambda itu dihitung dengan perbandingan ini. Ya, akan lebih mudah daripada kita menghitung akar eigen value, nilai eigen, ya. Katakanlah didapat bilangan sekian, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan pendekatan? Wix ini juga bisa didekatkan kepada F, ya. Bagaimana pendekatannya? Melalui rumus ini, ya. Anda bisa baca dalam buku Rancher berkaitan dengan bagaimana pendekatan Wix terhadap F, ya. Kalau pakai Wix 0,154, kalau pakai F dapatnya 4,937. Ya. Berdasarkan transformasi ini, ya. Bagaimana menghitung DF1, DF2 ada rumusnya. Bisa dilihat nanti dalam contoh pada buku Rancher tadi, ya. Kalau kita gunakan F, ternyata F hitungnya 4,937 karena Wix lambda bisa didekatkan ke distribusi F, ya. Kalau pakai Pillay, maka kita akan punya nilai eigen sebanyak 4 kalau dihitung dari hasil perkalian inverse matriks E terhadap matriks A. Kita akan cari ternyata ini nilai eigennya. Ya. Dari inverse matriks E dikalikan H akan didapat eigen value-nya ini. Oh, lambda satunya sekian, lambda 2 sekian, lambda 3 sekian. Sehingga kalau misalnya saja kita tidak berasumsi bahwa matriks Farkov-nya sama, maka kita gunakan uji Pillay. Oh, menghasilkan 1,305. Ya. Atau kita bisa menggunakan Lowry-Hotelling. Lowry-Hotelling dengan rumusan tadi bahwa US-nya kita jumlahkan eigenvalue yang ada, kita punya eigenvalue sebanyak 4 buah, kalau dijumlahkan ternyata 2,921, sehingga statistik uji Lowry-Hotelling-nya akan didapat sebesar sekian. Ya. Nu-E dibagi Nu-H dikali US. Nu-E-nya kalau dihitung tadi 42, Nu-H-nya kalau dihitung tadi 5. Kalikan US, US-nya adalah 2, sekian. Sehingga kalau kita gunakan statistik uji Lowry-Hotelling didapat 24, sekian. Kalau lihat waktu sudah lebih sedikit, tapi saya ingin selesaikan ini ya. Sedikit lagi kok. Lalu kalau pakai uji Roy, kita ambil, lihat eigenvalue terbesar di antara ini, eigenvalue terbesarnya 1,876 dibagi ini, maka dapat bilangan ini. Sehingga kalau kita lihat nanti Anda bandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabelnya. Berikut kriteria uji yang ditulis tadi, kapan kita menolak H0. Kalau kita bandingkan statistik uji dengan nilai tabel. Nah, ternyata
Dari nilai statistik 0,194, dari tabel Wix dapat 0, sekian. Untuk statistik F dari tabel F dapat 2, sekian. Dan seterusnya. Sehingga hasil kesimpulannya sama. Semua menunjukkan H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak, pasti paling tidak ada 2 yang berbeda, begitu ya. Jadi terdapat setidaknya perbedaan 2 rata-rata, paling tidak ya, dari satu variabel 2 jenis rootstock tadi. Jadi paling tidak ada sepasang rootstock yang berbeda rata-ratanya. Dengan kata lain, ada efek dari rootstock terhadap Y1, Y2, Y3, dan Y4. Ini kesimpulannya. Ya. Kalau kita mau nanti melanjutkan, ketika H0 ditolak, mana yang mau diuji bisa diuraikan. Ya, uraiannya seperti ini, maka nanti kita bisa lihat berdasarkan kontras, mana yang akan diuji. Lengkapnya misalnya saja saya akan ambil salah satu contoh, karena tadi H0-nya ditolak, saya akan lanjutkan menguji untuk melihat apakah perbandingan antara mu1, mu2 sampai mu6 melalui kontras ini. Ya. Apakah kalau 2 kali mu1 tambah 2 kali mu6 akan sama dengan mu2 tambah mu3 tambah mu4 tambah mu5? Kontras yang bagus adalah kontras ortogonal. Artinya apa? Kalau kita lihat jumlah koefisien di sebelah kiri akan sama dengan jumlah koefisien di sebelah kanan. Atau jumlah koefisien keseluruhan harus sama dengan 0. Kalau kita lihat koefisien di sebelah kiri jumlahnya 4. Ya, koefisien di sebelah kanan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kiri sama dengan 4. Nah, kita akan menguji berdasarkan data yang tadi. Kalau kita lihat rata-rata untuk rootstock yang ke-1 adalah ini. Rata-rata untuk rootstock yang kedua ini. Ketiga ini, keempat ini. Kenapa? Karena masing-masing punya 4 Y. Ada Y1, Y2, Y3, Y4. Y1, Y2, Y3, Y4 pada setiap rootstock. Misal kita akan menguji apakah komposisi ini terjadi enggak? Bahwa 2 kali mu1 ditambah 2 kali mu6 akan sama dengan mu2 tambah mu3 tambah mu4 tambah mu5. Ya. Nah, statistik ujinya, nah sebutlah nanti kita akan gunakan Wix lambda, tapi nilai matriks H-nya harus diubah karena H berkaitan dengan nilai kontras ini. Ya. Nah, maka nanti nilai kontras jumlahnya adalah sigma CI kuadrat. CI kuadrat ini ada C1, ada C2, ada C3, C4, C5, C6. Ya. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 8. 8 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi sigma CI kuadratnya 12. N adalah ukuran sampel pada setiap rootstock. Ukuran sampelnya 8. Lalu harus dikalikan dengan sigma CI kali YI garis. Kalikan lagi dengan sigma CI kali YI garis yang ke I, lalu ditransposkan. Ya. Maka nanti kita akan dapatkan nilai-nilai masing-masing elemen untuk matriks H1. H1 berkaitan dengan hipotesis ini. Matriks H-nya adalah dihitung dari rumus ini. Ya, tergantung kontras mana yang akan diuji. Ini salah satu contoh kontras ya. Ini salah satu contoh perbandingan karena ada perbedaan. Bedanya di mana sih? Oh, bedanya kalau ini misalnya. Kalau 2 kali mu1 ditambah 2 kali mu6 ternyata sama misalnya. Apakah sama enggak kalau begini? Melawan alternatifnya tentu tidak sama, begitu ya. Nah, apakah pengujian hipotesis ini diterima enggak? Oh, kita lihat.
berdasarkan asumsi misalnya matriks Farkovnya sama, kita pakai Wix lambda sajalah. Kalau pakai Wix lambda dapat bilangan 0,443. Buka tabel Wix lambda. Tabel Wix lambda nanti ada di tabel A9 ya. Misalnya nanti di tabel A9 untuk kategori tertentu kita akan dapatkan pada alfa 5%, variatnya ada 4, nu E-nya 1 misalnya, lalu nu H-nya 40, maka kita dapatkan bilangan 0,779 ya. Nah, kriteria ujinya Anda bisa lihat dalam tabel A9. Tolak H0 jika Wix lambdanya lebih kecil atau sama dengan nilai tabel. Nilai tabel misalnya 0,779. Nilai statistik hitung 0,443, berarti dia lebih kecil. Ya, sesuai dengan kriteria. Tolak H0 kalau nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai tabel. Artinya H0-nya kita tolak. Oh, berarti komposisi seperti ini juga nggak sama. Begitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti banyak sekali yang bisa diuji. Ya, komposisi yang mana berdasarkan 6 rootstock tadi. Begitu. Ya. Anda bisa lanjut di sini pada contoh yang ada tadi ya di halaman 183 tadi berkaitan dengan MANOVA one way. Saya lanjut nanti minggu depan lah ya untuk one way 2 arahnya. Kalau uji kontrasnya Anda silahkan baca saja dulu, lalu coba nanti berkaitan dengan two way MANOVA, Anda bisa lihat contoh 652. Ya, kalau kita punya 2 variabel bebas yang akan dilihat pengaruhnya terhadap respon, ada data di halaman 203 pada contoh 652. Ini berkaitan dengan kasus bagaimana pengaruh dari kecepatan rotasi dan jenis pelumas terhadap 2 variabel, ada torsi akhir, ada regangan akhir untuk jenis logam tertentu, begitulah ya. Nah, Anda silahkan lihat dulu, baca dulu contoh 652 berkaitan dengan MANOVA yang two way ya. Jadi kalau one way contohnya yang tadi halaman 183, tapi kalau two way Anda bisa lihat contoh di halaman 203. Minggu depan saya kasih kesempatan dulu Anda untuk bertanya mengenai MANOVA ini sebelum minggu depan saya masuk ke dalam analisis diskriminan. Ya, hari ini kan sudah pertemuan ke-6, betul? Betul, Bu. Hari ini sudah pertemuan ke-6. Minggu depan sudah pertemuan yang ke-7. Jadi Anda jangan santai-santai ya. Anda sudah punya materi yang cukup banyak. Kita bisa lihat nanti ujian yang akan saya berikan berkaitan dari awal sampai dengan analisis diskriminan. Ya, sampai dengan aljabar matriks dari awal sudah saya evaluasi melalui tugas yang saya berikan pada tugas 1. Kemudian saya janjikan Anda tugas 2 ya, di mana tugas 2 itu berkaitan dengan masalah uji rata-rata dan uji kesamaan varian khusus untuk 2 varian. Ya. Jadi bagaimana melakukan uji kesamaan 2 vektor rata-rata, bagaimana melakukan uji kesamaan 2 vektor 2 matriks varians covariance, itu ada di bab 5 dan bab 7. Saya sudah siapkan tugas yang kedua di live Unpad. Anda silahkan masuk ke live Unpadnya. Kemudian dari situ juga Anda bisa lihat dalam live Unpad itu kapan Anda harus mengumpulkan tugasnya,
ya. Ada due date-nya di situ, silahkan itu juga tugas kelompok. Semua kelompok mengerjakan soal yang sama, ya. Terserah Anda mau artinya diskusi memang bagus, diskusi antar kelompok bagus sekali, begitu ya. Silahkan saja diskusi dalam kelompok lebih harus sifatnya. Jadi nanti setiap kelompok silahkan kumpulkan soal-soal yang saya berikan. Kalau copy paste kelompok 1 dari kelompok 2 akan kelihatan betul, ya. Sehingga saya tidak berharap adanya betul-betul Anda tinggal copy paste saja, sehingga Anda hanya sebagai rider saja. Saya nggak berharap itu, ya. Jadi semua mengerjakan, soal-soalnya cukup banyak, silahkan dibuat sebagai tugas kelompok juga, ya. Dan saya nanti akan punya nilai juga, nilai ujian, yaitu pada pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-8 kita akan ujian materinya dari awal sampai dengan analisis diskriminan. Nah, minggu depan jatah saya sebetulnya menjelaskan analisis diskriminan, tapi ternyata Manova nggak bisa dengan 1 kali pertemuan, ya. Jadi saya minggu depan bahas dulu Manova, baru nanti saya bahas analisis diskriminan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum ada, Ibu. Saya belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke lah, ya. Saya sih berprasangka baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap apa yang saya berikan tidak Anda pahami, ya, supaya Anda mau lebih tahu lagi tentang hal yang saya jelaskan barusan, gitu ya. Oke, saya berprasangkanya seperti itu. Anda tidak bertanya, artinya Anda belum tahu, Anda belum paham, ya. Anda belum cukup paham dengan apa yang saya berikan, ya, sehingga Anda mau membuka lebih jauh lagi. Silahkan, referensinya juga jelas. Jadi saya berharap Anda bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan apa yang tertera di dalam referensi, gitu ya. Oke, sekali lagi mohon maaf saya menambah waktu karena saya ingin selesai materi yang dijatahkan untuk saya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa diisi daftar hadirnya, ya. Saya sudah siapkan di Siat. Segera. Takutnya keburu ditutup sama Siatnya. Oke? Oke, Bu. Oke, saya pamit kalau begitu. Saya tutup pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Saya N untuk semua, ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik.